Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Segenap anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, kerahmatan, sehingga kita semua, baik bapak maupun kalian semua, dapat melanjutkan pembelajaran di semester 1 pada kelas 9 ini. Walaupun bapak dan kalian tidak bisa bertatap muka langsung, tapi tetap akan memberikan pelajaran jarak jauh melalui media ini, yang mudah-mudahan dengan melanjutkan kita pembelajaran ini, ilmunya diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semua diberi Allah oleh kelancaran segala urusan, dan orang tuanya pun diberi kelancaran rezeki dan sebagainya, yang tentunya kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anak, kali ini Pak Yasin akan memberikan pembelajaran PAI, ya, tetap pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang di semester 1 ini bab pertama adalah iman pada hari akhir, ya. Iman pada hari akhir. Langkah-langkah pembelajaran ini nanti, yang pertama yang kita bahas adalah beriman pada hari akhir. Yang kedua, perilaku dan hikmah beriman pada hari akhir, agar kita semua mengetahui tetap walaupun jarak jauh kita tidak melupakan tentang keimanan kita. Kalian harus tahu, karena iman ada merupakan pondasi kehidupan kita. Kalau kita sudah tidak punya iman, saya yakin tingkah laku kita, gerak-gerik kita akan keluar dari batasan-batasan yang diperbolehkan oleh agama Islam. Baik anak-anak, beriman pada hari akhir. Yang akan kita bahas nanti, apa pengertian iman pada hari akhir, dalilnya apa, macam-macam kiamat itu apa, gambaran peristiwa hari akhir itu apa, tahapan peristiwa setelah hari akhir itu ada apa saja. Apa pengertian hari akhir dan dalilnya itu apa? Dalilnya itu adalah dalam surat Al-Hajj ayat 22 ayat 7. Nanti bisa kalian buka Al-Qur'annya, coba dilihat surat Al-Hajj ayat 7, ya, surat yang ke-22 ayat 7, nanti dalilnya bisa dilihat. Macam-macam kiamat dibagi dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu berarti kiamat kecil. Kiamat kubro itu berarti kiamat besar. Kiamat sugro, kiamat kecil, itu berarti seperti terjadinya kematian, tetangga kita yang mati itu mengalami kiamat. Kenapa? Karena kiamatnya kecil, belum kiamat yang sesungguhnya. Ada gunung meletus, itu kiamat, tapi kiamat sugro. Ada banjir bandang, ada gempa bumi. Tetapi kalau kiamat kubro ini beda lagi, karena kiamat kubro itu adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Gunung meletus, banjir bandang terjadi besertaan, langit pun dan bumi pun bergoncang tidak karuan. Itu yang dimaksud dengan kiamat kubro. Gambaran peristiwa hari akhir ini hanya sebagai gambaran saja, karena ya belum terjadi dan mudah-mudahan kita tidak menemuinya. Karena orang kalau menemui hari akhir itu orang yang paling berat ujiannya, karena bertemu dengan Dajjal dan lain sebagainya. Yang pertama, akan terjadinya gempa dahsyat, gunung-gunung meletus sebagai kapas berterbangan, benda langit hancur berantakan. Tahapan peristiwa setelah hari akhir nanti ada alam barzah, ada yaumul ba'ats. Alam barzah itu alam kubur. Yaumul ba'ats ini hari pembangkitan. Yaumul mahsyar ini hari dikumpulnya para manusia. Yaumul hisab ini adalah hari ditimbangnya amal, dihisabnya amal, ditanya satu persatu. Yaumul mizan ditimbang, banyak jeleknya apa banyak baiknya. Kalau banyak baiknya akan ke surga sebagai tahapan yang terakhir. Kalau banyak jeleknya akan berlanjut ke neraka. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan, apa pengertian pada iman pada hari akhir itu? Iman hari akhir itu kita meyakini dan percaya bahwa hari akhir, hari hancurnya alam semesta ini benar-benar terjadi, dan kita yakin itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak,
Kalau kita sudah yakin dan percaya tentang hari akhir, maka ada beberapa perilaku yang harus kita lakukan setiap hari. Apa? Perilaku yang pertama adalah bersikap mawas diri. Yang kedua, gemar mencari ilmu agar bahagia di dunia dan akhirat. Berikutnya, bermanfaat untuk orang lain. Jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang pelit. Mampu menundukkan hawa nafsu. Yang terakhir, menjaga kelestarian alam. Jangan sampai pohon kita tebang tanpa menggantinya dan sebagainya. Buang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir dan sebagainya. Tentunya kalau kita mau beriman pada hari akhir, ada hikmah yang dapat kita peroleh. Apa saja? Yang pertama, hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Semangat menuntut ilmu dan beribadah, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan, memperoleh pertolongan Allah, mendapat kenikmatan di surga. Jelas kalau kita mau menjalankan beriman pada hari akhir, hikmah-hikmah yang seperti ini tadi kita rasakan nanti. Boleh? Karena itu baik, Bapak di sesi terakhir akan memberikan tugas. Tugas yang pertama, buatlah contoh perilaku yang pernah kalian alami yang mencerminkan iman pada hari akhir, gitu ya. Jadi misalkan kalian pernah mengalami apa? Pergi ke rumah kakek dan sebagainya, misalkan ada gunung meletus di sana, kalian berpikir, mungkin cerminan kalian ketika melihat sesuatu seperti itu terhadap hari akhir bagaimana? Apa lebih yakin atau malah lebih pudar dan sebagainya? Silakan buat cerita yang nyata dengan kehidupan kalian pernah kalian alami. Yang kedua, tuliskan dalil naqli Quran atau hadis tentang hari akhir. Seperti tadi yang disebutkan di awal, makanya tidak saya bacakan, itu bisa, cari yang lain juga bisa. Oke, baik. Yang terakhir perlu diperhatikan, jawaban ditulis di buku tugas khusus PAI yang seperti Bapak utarakan ketika sesi perkenalan. Jangan lupa untuk selalu menulis tanggalnya, karena setiap tugas beda-beda, ada waktunya juga beda-beda. Waktunya tugas ini saya beri 2 minggu. Jadi 2 minggu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Untuk absensi, silakan tulis nama lengkap pada kolom komentar saat menyaksikan pembelajaran ini. Jadi nanti di kolom komentar di YouTube yang saya share, itu ada kolom komentar, silakan ditulis nama lengkap kalian, itu sebagai absen bahwa kalian mengikuti pembelajaran BI. Baik kan anak ya? Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan berguna bagi kalian semua. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kalian semua. Walaupun pertemuan kita jarak jauh, walaupun pertemuan kita tidak bisa bertatap muka, tapi mudah-mudahan kesemangatan kalian tetap berkobar sehingga mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, yang manfaat. Tentunya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah diberikan selalu kesehatan, keberkahan, keluarga kita juga, sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, tak kalah pentingnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, itu ya. Mungkin terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.